Oke teman-teman, balik lagi bersama Yuger Cover Indonesia. Nah, udah lama banget rasanya saya nggak bahas soal kartu-kartu yang ada hubungannya sama Forbidden Cards. Dan kali ini, walaupun saya nggak ngebahas kartu Forbidden, tapi saya bakal mengulas beberapa kartu Unlimited yang rasanya kayak Forbidden. Mereka ini kayak kartu Forbidden bukan karena mereka overpowered, tapi lebih tepatnya karena penggunaan mereka dibatasin selayaknya kartu Forbidden. Jadi nggak 100% bisa dipakai optimal. Saya kasih contoh nih ya, di kasusnya Herpes Feather Duster misalnya. Dia adalah salah satu kartu yang udah masuk ke Forbidden List sejak banlist pertama di TCG pada Oktober 2004. Dan gara-gara ini, Graven Wing, salah satu kartu yang sejak awal didesain buat mengcounter Herpes Feather Duster, dia jadi kartu yang walaupun bisa dibawa di suatu deck, tapi efeknya sama sekali nggak bakalan bisa dipakai di advance format saat itu. Gimana dia mau bisa dipakai kalau Herpes Feather Duster aja kena ban? Nah, jadi Graven Wing ini bisa kita sebut sebagai kartu yang nggak kena ban, tapi serasa kena ban gara-gara efeknya nggak bisa dipakai sama sekali di zaman itu. Tapi efek Graven Wing kemudian bisa dipakai lagi setelah sekian lama sejak Herpes Feather Duster dilepas ke limited pada bulan September 2020. Jadinya dia udah nggak termasuk kartu non-banned rasa banned ya. Oke, dan ini dia beberapa kartu Yu-Gi-Oh yang sampai detik ini khususnya di TCG walaupun mereka tergolong kartu Unlimited, tapi mereka ini serasa kena banned secara default, atau seenggaknya peran mereka dibatasi. Oke, penasaran? Langsung aja kita mulai dari yang nomor 5. Phoenixian Seed adalah sebuah kartu monster yang bisa mengirimkan dirinya kondisi face up dari field ke graveyard buat men-special summon sebuah kartu bernama Phoenixian Cluster Amaryllis. Nah, sayangnya, sejak bulan Mei 2018, Amaryllis ini harus masuk ke Forbidden List gara-gara ada sebuah combo FTK yang melibatkan dirinya. Otomatis efeknya Phoenixian Seed ini jadi nggak bisa dipakai di advanced format karena si Amaryllis ini masuk ke Forbidden List. Jadi ya begini dia adanya, walaupun secara teknis bisa dipakai sampai 3 kopi, tapi efeknya serasa ikutan kena banned gara-gara Amaryllis. Secara total ada 4 monster Dragon Ruler dan juga 4 versi mininya. Dan sampai detik ini, 3 di antara monster Dragon Ruler masih terbanned di TCG. Sedangkan satu lainnya udah dilepas jadi limited. Yang masih kena banned ada Blaster Dragon Ruler of Infernos, Redox Dragon Ruler of Boulders, dan Tidal Dragon Ruler of Waterfalls. Sedangkan yang udah jadi limited ada Tempest Dragon Ruler of Storm. Secara umum, Dragon Ruler ini kena banned karena kekuatannya yang memang luar biasa. Selain bisa di-special summon dengan gampang, mereka juga bisa ngasih konsistensi yang lumayan buat deck Dragon atau deck dengan atribut yang sama. Nah, gara-gara ketiga monster ini kena banned, versi mini mereka efeknya juga otomatis nggak bisa dipakai. Kita sebutkan dulu, ada Burner Dragon Ruler of Sparks, Reactant Dragon Ruler of Pebbles, dan Stream Dragon Ruler of Droplets. Masing-masing dari mini Dragon Ruler ini efeknya fokus buat special summon Dragon Ruler versi gedenya mereka dari deck. Tapi sayang banget efek itu nggak bisa dipakai gara-gara Dragon Ruler versi gedenya mereka masih kena banned. Jadi faktanya walaupun si Dragon Ruler cebol ini masih bisa dibawa di suatu deck, tetap aja peran utama mereka yang melibatkan efeknya nggak bisa dipakai. Dan itulah sebabnya saya menyebutnya sebagai kartu Unlimited tapi rasa banned. Guardian Elma adalah sebuah monster yang nggak bisa disummon kecuali si player mengendalikan Butterfly Dagger Elma di fieldnya. Dan buat sekarang, dia nggak bisa disummon sama sekali. Kenapa? Karena Butterfly Dagger Elma, kartu yang menjadi syarat buat summon si Guardian Elma ini, masih kena banned sampai detik ini. Butterfly Dagger Elma ini secara umum kena banned karena bisa menciptakan control loops bareng sama Gearfried di Iron Knight. Satu-satunya cara buat mainin Guardian Elma tanpa pakai Butterfly Dagger Elma di advanced format, ya harus ngeset si Guardian Elma ini di field terlebih dahulu dan berharap dia diserang sama monster lawan biar dia jadi face up. Dan gak sampai dihancurin lewat battle tersebut ya, karena berhubung Guardian Elma ini masih bisa di set atau bisa juga pakai efek tertentu yang ngeflip face up dirinya. Tapi buat ngelakuin ini jelas sangat merepotkan ya. Semua ini karena Butterfly Dagger Elma yang masuk ke Forbidden List, sehingga Guardian Elma harus jadi kartu yang walaupun dia statusnya unlimited, tapi summoning conditionnya jadi terganggu ya. Kasian banget. Kali ini adalah beberapa kartu yang sekaligus itu bersinggungan sama status limitasi sebuah kartu bernama Pot of Greed. Kartu yang awet banget masuk Forbidden List dari bulan Oktober 2005. Pot of Greed secara umum kena banned karena bisa ngasih +1 card advantage secara instan dan nggak pakai cost sama sekali.
Nah, apa sih imbas tak langsung dari di-bannednya Pot of Greed ini? Kita melihat pada 3 kartu sekaligus di sini. Ada Avatar of the Pot, Spirit of the Pot of Greed, dan Jar Robber. Avatar of the Pot adalah sebuah kartu monster yang harus membuang satu Pot of Greed dari tangan pemainnya ke graveyard untuk mendraw 3 kartu dari deck ya. Sebuah efek yang sangat suportif buat pengguna Pot of Greed. Tapi dengan di-bannednya Pot of Greed, efek dari Avatar of the Pot ini otomatis jadi nggak bisa dipakai. Dia jadi kayak mas-mas bitter berattack 1200 pada umumnya. Bisa dibilang efeknya itu seolah-olah ikutan kena banned. Kartu lain ada Spirit of the Pot of Greed, sebuah kartu monster yang ketika ada Pot of Greed diaktifin, pemain yang mengaktifkannya bisa draw satu kartu tambahan dari deck. Oke, lagi-lagi efek yang mensupport pengguna Pot of Greed. Tapi sayangnya efeknya ini nggak bakalan bisa diaktifin selama Pot of Greed masih kena banned, membuat dia sebagai salah satu kartu yang efeknya semi-semi banned juga. Terus yang terakhir ada Jar Robber. Ada cukup banyak ya kartu yang terdampak Pot of Greed ternyata di sini. Kartu ini cuma bisa diaktifin ketika ada Pot of Greed yang diaktifkan. Kemudian efek Pot of Greed bakalan di-negate dan kemudian draw satu kartu dari deck. Beda sama 2 kartu sebelumnya. Kali ini counter buat Pot of Greed ya kartu ini, yang sekaligus ngasih draw advantage buat pemainnya. Tapi sayang sekali dia harus bernasib sama kayak 2 kartu lainnya, efeknya ini nggak bisa dipakai. Udah kayak kena banned juga pada akhirnya ya, dan melumpuhkan mereka secara efektivitas perannya. Elemental Hero Neo Bubbleman. Kapan terakhir kalian lihat Neo Bubbleman di summon di sebuah deck hero? Udah lama banget ya? Atau mungkin nggak pernah lihat sama sekali? Elemental Hero Neo Bubbleman adalah salah satu kartu yang bisa kita kategorikan secara mandiri sebagai kartu semi-banned. Dan ini secara teknis hanya bisa disummon dengan cara mengirimkan Elemental Hero Bubbleman dari field ke graveyard sekaligus mendiscard sebuah kartu bernama Metamorphosis dari tangan ke graveyard. Sayangnya persyaratan ini terlalu berat. Metamorphosis adalah salah satu kartu yang sampai detik ini masih masuk ke Forbidden List. Metamorphosis ini adalah kunci penting dalam deck God Control dan punya banyak banget combo. Dia bisa menghadirkan berbagai fusion monster kuat dari extra deck secara instan. Itu berarti di Advanced Format, Elemental Hero Neo Bubbleman nggak bakalan bisa disummon karena summoning kondisinya terganggu. Dan buat sekarang ini, sebenarnya ada satu cara buat summon dia selain pakai Metamorphosis, yaitu lewat kartu A Wild Monster Appears, karena efeknya bisa menerobos dan mengabaikan summoning conditionnya. Oke teman-teman, jadi itulah beberapa kartu semi-ban buat format sekarang ini. Kartu-kartu tersebut yang walaupun mereka ini bisa dibawa, tapi fungsionalitas kartunya tercederai gara-gara kartu yang dilibatkan udah kena banned. Sebenarnya kalau mau dirunut secara historis tanpa mengacu pada format Belly sekarang, ada beberapa kartu yang pernah semi-banned, kayak Anti Raigeki gara-gara Raigeki, White Hole gara-gara Dark Hole, Call of the Grave gara-gara Monster Reborn, dan Sun Witch gara-gara Sangan. Oke, itu dulu buat video kali ini. Sekian dari Yu-Gi-Oh! Undercover Indonesia. Thank you udah nonton dan I end my turn.